informasi agar kalian memahami. Pada kesempatan kali ini, Ibu akan memberikan namanya jurus 1, yaitu kenali potensi. Nah, kenali potensi itu apa, Bu? Kita belajar tentang strategi, belajar dengan gaya belajar kalian semua. Ya, untuk itu sudah bawa handphone masing-masing, Ibu ceritakan ya. Iya. Oke, sebelum itu kita masuk ke sini. Oke, silakan buka handphonenya, silakan buka web namanya akupintar.id. Ya, akupintar.id. Silakan buka web akupintar.id. Dari mana bukanya? Dari mana bukanya? Google ya. Mendidik dengan tulus, gunakan 7 jurus. Kenali potensi, kelola emosi, tumbuhkan resiliensi. Jaga konsistensi dan jalin koneksi, membangun kolaborasi dan menata situasi. Oke anak-anak, karena sudah selesai kita melakukan asesmen, silakan cek lagi asesmenmu ya, hasilnya apa, yang lebih dominan di diri kamu tuh apa. Caranya bagaimana, Bu? Lihat yang paling besar persentasenya, maka itulah menjadi gaya belajarmu sama ini ya. Silakan. Ada yang auditori? Ya, yang auditori? Ya, silakan angkat tangan. Oke, ada yang kinestetik? Yang lebih dominan kinestetik? Iya. Ada yang visual lebih dominan? Oke, sekarang kita membuat kelompok menjadi 3 kelompok. Yang kinestetik, yang visual, yang auditori. Oke, karena semuanya sudah berada di kelompoknya, ya. Selanjutnya adalah kita akan mendiskusikan dan menggali makna, ya. Yang pertama, ayo diskusikan persamaan dan perbedaan gaya belajarmu dengan gaya belajar temanmu. Apa yang sama? Oh, aku seperti ini, oh, aku seperti ini, ya. Perbedaan dan persamaannya. Yang kedua, diskusikan juga keunggulan dan kekurangan gaya belajarmu yang sekarang. Ya, apa gaya belajarmu? Oh, dia nggak bisa gini. Oh, dia bisanya gini. Oh, dia nggak bisa gini. Nah, ini diskusikan dalam kelompok yang sama-sama gaya belajar. Ya, selanjutnya nanti setiap kelompok akan membacakan hasil diskusi ke depan. Oke, silakan didiskusikan bagaimana perjalanan gaya belajarmu. Oke, silakan. Siapa kelompok yang mau duluan mempresentasikan hasil diskusinya ke depan kelas? Ayo silakan. Kinestetik? Oh ya, silakan maju ke depan 3 orang ya. Selamat siang teman-teman. Siap. Kami dari kelompok kinestetik akan mempresentasikan hasil diskusi oleh kelompok kami. Pertama kami akan membacakan perkembangan dan perbedaan kami sebagai pengguna atau memiliki gaya belajar kinestetika. Persamaan gaya belajar kami yaitu kami cenderung lebih mudah memahami pelajaran melalui praktik langsung, bukan hanya dari membaca atau mendengar. Kami juga dapat belajar lebih baik dengan membaca buku. Jadi kami sama-sama belajar dengan cara bergerak dan melakukan, bukan hanya berdiam dan mendengarkan. Perbedaan gaya belajar kami yaitu kami cenderung memiliki cara berbeda dalam belajar. Kami sesama memperoleh Bisa aku beli di keunggulan dan kekurangannya. Yang kedua, ini kami akan membacakan keunggulan dari gaya belajar kami. Keunggulan anak dengan gaya belajar diskusi, imajinasi, gerakan yang sangat baik, dan sederhana, yang membuat kemampuan
kekurangan gaya belajar kinestetik. 1. Terganggu oleh kekesawan visual. 2. Sulit memahami instruksi lisan tanpa demonstrasi atau praktek. 3. Butuh waktu untuk memproses teks nada atau tingkat. 4. Membutuhkan stimulus visual konstan. 5. Cenderung menghindari diskusi lisan yang lama. Sudah selesai? Iya, beri dulu oke. Oke. Terima kasih ya teman-teman. Kami dari kelompok visual akan mempresentasikan hasil kelompok kami tentang kesamaan, perbedaan, keunggulan, dan kekurangan gaya belajar kami. Kami akan mulai dari kesamaan. Kesamaan gaya belajar kami adalah kami sama-sama menyerap informasi secara visual, contohnya yang sudah dipraktikkan dan sudah dilihat secara langsung oleh mata. Kedua, kami akan memecahkan perbedaan. Teman-teman, yang cara belajar adalah menggunakan musik dari tersebut. Sedangkan ada beberapa dari kami menggunakan kami dan kita akan membacakan keunggulan belajar secara visual. Belajar secara visual, keunggulannya pemahaman yang lebih cepat dikarenakan informasi visual seperti gambar dan gambar lebih mudah diproses dan daya ingat juga yang lebih kuat. Yang keempat, kekurangan kami dalam belajar. Kesulitan memahami materi lisan mudah tergantung oleh kebiasaan atau kebiasaan yang ramai kesulitan saat berbicara di depan umum atau menggunakan video secara langsung. Ya. Yuk, beri hebat. Potensi diri itu apa yang sebenarnya? Potensi diri adalah kemampuan atau kekuatan yang dimiliki oleh seseorang, baik yang sudah terlihat maupun yang masih tersembunyi. Artinya tersembunyi apa? Kalian punya potensi ya, tapi kalian belum tahu aku apa, ya. Kecerdasan aku apa, potensi itu apa, aku nanti mau kemana. Nah, sebenarnya ada. Setiap manusia yang lahir, ya potensi itu ada pada dirinya secara naluri, ya diberikan Tuhan. Makanya setiap manusia itu berbeda-beda. Ya. Itu. Atau kadang kita mendengarkan penjelasan dari guru. Berjelas sampai gurunya yang menjelaskan bla 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 bla, tapi tetap enggak paham. Sebenarnya kita tuh belajar nggak sih, Bu? Belajar, hanya saja kita tidak mengetahui gaya belajar apa yang cocok untuk kita dapat memahami suatu pengetahuan. Selanjutnya, ada belajar auditori dengan cara mendengar. Yuk, kita bahas. Lebih cepat paham jika informasi disampaikan secara lisan. Nanti saya mau ngomong gini, walaupun dia nggak nengok slide-nya, dia dengar, jadi bisa dia. Ya. Senang berdiskusi, mendengarkan penjelasan. Bisa sekali dia diskusi. Ya bisa dia mendengarkan dia. Sering nonton podcast. Ya saya orangnya auditori 95%. Ya nggak ada, visualnya hanya 85%. Jadi saya hanya mendengarkan, saya ingat. Ya, jadi keuntungannya misalnya saya misalnya Anugrah di ujung sana suaranya Anugrah, saya paham itu Anugrah. Itu adalah kecerdasan auditori. Ya kan, selanjutnya mudah mengingat informasi yang didengar seperti lagu, cerita atau percakapan. Ya kita tanya itu sama si auditori, berapa kali dengar lagu sampai hafal? 2 kali dengar lagu sudah hafal itu. Karena memang PKS nggak auditori. Ya karena 2 kali dengar lagu yang hafal. Itu dia keunggulan dari auditori. 2 kali aja kita bilang begini apa gitu. Oke, cenderung mengulang informasi dengan cara mengucapkan. Tandanya seperti itu. Seringkali dia mengulang kata itu. Tadi begini ya, nanti gini ya katanya. Jadi dia kuatnya juga sebenarnya. Strategi belajar apa yang cocok nih untuk yang auditori? Gunakan diskusi, tanya jawab, rekaman suara atau lagu. Ya, terus menjelaskan kembali materi dengan kata-kata sendiri. Ayo diskusi lagi. Ya, diskusikan. Sekarang strategi belajar apa yang cocok untukmu setelah mendengar penjelasan. Ya, silakan diskusikan kembali selama 5 menit. Strategi belajar yang tepat untuk kami adalah memanfaatkan pendengaran dalam kegiatan seperti membaca materi dengan suara keras, merekam dan mendengarkan ulang serta berpartisipasi aktif dalam diskusi kelompok. Oke, kamu oke. Strategi belajar yang cepat bagi kami adalah praktek, eksperimen, drama atau pemeriksaan, melakukan penelitian langsung, melakukan analisis, dan lain sebagainya. Oke, sudah? Lagi? Satu apa?
didengerin lagi baru kita pulang, didengerin lagi baru kita pulang. Itu. Atau kita buat bagan, buat tata konsep, buat main mapping pakai warna-warna, nah biar mudah menghafal, terus ditempelkan misalnya di dinding kamar atau di dekat kaca, jadi sambil berdandan, biologi apa begini. Nah itu adalah namanya strategi biar kita mencapai pemahaman baru yang kita dapatkan dari sekolah atau dari mana aja. Jadi ya oke, sebelum kita selesai dan tutup ya, sebelum pelajaran kita hari ini, Ibu akan melakukan explaining dulu ya. Boleh berdiri di mana aja. Enak. Asal kalian itu. Samping depan dalam pembelajaran kalian sehari-hari, karena ini sangat penting ya dalam mengetahui gaya belajar Ananda semuanya, dikarenakan karena masih dalam proses belajar, kalian perlu tahu gaya belajar